Terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini kami masih beri kesempatan untuk beribadah kepadamu. Menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah menaikkan pujian kami kepadamu. Tuhan, biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dapat memahami, mengerti firman-Mu yang Engkau rindu sampaikan kepada setiap kami. Begitu juga kepada kami hamba-Mu. Tolonglah hamba-Mu ini ya Tuhan. Karena tanpa Engkau hamba-Mu tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu percaya Tuhan akan memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir, bahkan memberkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebagai persiapan saya minta bantuan Saudari Kristina untuk memutarkan sebuah video nomor 1. Ada apa, Pak? Kamu dipanggil untuk melayani Tuhan. Wah, jangan sekarang, Pak. Saya kan masih kecil. Besok saja, Pak, kalau saya sudah besar. Engkau dipanggil untuk melayani Tuhan. Wah, jangan sekarang Pak. Saya masih banyak tugas dan harus mencari kerja. Besok aja kalau udah tua Pak. Ya udah kalau begitu. Kamu dipanggil Tuhan. Aku ingin melayani Tuhan. Sekarang kamu dipanggil bukan untuk melayani, tapi pulang ke rumah Bapa. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Puji Tuhan, ya. Mungkin ini menjadi suatu bagian, mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari sekarang mau bertanya, apa judul firman Tuhan pada pagi hari ini? Kalau begitu langsung saja kita akan buka dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Sudah siap? 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Sesuai dengan judul perikop pada pagi hari ini, itulah tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini temanya adalah penuhilah panggilan pelayananmu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan
hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukannya. Amin. Puji Tuhan. Perintah atau nasihat dari Rasul Paulus kepada Timotius ini dapat kita lihat sebagai satu nasihat yang penting. Menurut Rasul Paulus ini adalah nasihat yang tidak boleh dilupakan dan harus dikerjakan. Seperti kalau kita mengingat amanat agung Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini, Dia memberikan satu pesan, perintah yang penting, yang harus dan tidak boleh tidak dilakukan oleh semua murid Tuhan. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Mengapa saya katakan penting? Rasul Paulus mengingatkan hal yang penting dalam diri dalam diri Timotius, yaitu apa? Kita lihat kenapa ini penting, ya. Di sini dikatakan Rasul Paulus juga mengatakan kalau dia sebentar lagi juga akan pergi, darahnya akan ditumpahkan. Berarti dia mau pergi, dia mati, ya. Dia sudah merasakan detik-detik kematiannya. Itu sebabnya sebelum dia meninggal, dia menyampaikan pesan yang paling penting yang ingin Timotius lakukan dalam kehidupannya. Ya, mungkin saat ini Bapak Ibu sekalian, saudara di sini, saya tidak akan menjelaskan tentang seperti pembelajaran Alkitab, rincian pembelajaran Alkitabnya, tapi saya langsung aplikasi saja, ya, karena waktunya ini singkat, jadi saya langsung aplikasi saja. Saya akan mencoba mengambil satu dari beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini aplikasinya. Yang pertama adalah panggilan pelayanan. Panggilan pelayanan. Kalau kita ditanya oleh seseorang atau saya mungkin bertanya kepada Bapak Ibu yang ada di tempat ini tentang panggilan pelayanan, siapa yang dipanggil untuk melayani Tuhan, pasti sudah ada di dalam konsep pikiran kita bahwa panggilan pelayanan itu pastilah pendeta, penatua, guru agama, misionaris, atau orang-orang yang sudah terlibat dalam pelayanan sehari-hari. Tetapi apakah demikian yang dimaksudkan oleh Tuhan atau firman Tuhan saat ini? Kalau saya boleh katakan, silahkan ya, baca di 1 Petrus 1 ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Ya, di situ dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita membaca ayat ini atau amanat agung Tuhan Yesus, pasti konsep berpikir kita mulai berubah tentang panggilan melayani. Kalau kita lihat di sini, panggilan melayani itu tidak dibatasi untuk pendeta, penatua, guru agama, atau yang saya sebutkan tadi. Tetapi panggilan melayani itu diberikan kepada setiap orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi tidak ada batasnya, tidak dibatasi oleh dia pendeta, penatua, guru agama, dan yang saya sebutkan tadi. Tidak juga dibatasi apakah dia itu harus orang dewasa yang melayani.
Karena setiap orang di sini yang dimaksud adalah setiap orang yang percaya, termasuk anak cucu kita. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena konsep yang salah ini yang membuat kita tidak mengerti. Sehingga yang mempersiapkan diri dalam pelayanan itu cuma orang-orang, istilahnya ya dalam pemberitaan firman, orang-orang yang sekolah teologi seperti pendeta, guru agama dan lain sebagainya. Memang melayani itu bukan hanya memberitakan firman. Saya melayani bagian aja, kesaksian hidup. Saya ingin jadi orang Kristen yang baik. Atau saya mau melayani pelayanan kasih. Memang itu juga pelayanan. Tetapi satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh setiap orang percaya. Semua itu boleh dilakukan, tapi satu hal ini harus dilakukan oleh semua orang, yaitu apa? Memberitakan firman. Jadi kalau konsep berpikir kita cuma untuk pendeta, penatua dan sebagainya yang saya sebutkan tadi, itu sangat salah. Kenapa? Karena anak-anak pun dipanggil untuk melayani Tuhan. Saudara, jadi jangan punya pikiran yang salah. Saat ini Tuhan ingin kita merubah. Ya, mulai anak kita lahir, kita sudah harus tertanam dalam pola pikir kita. Dia adalah orang yang percaya Tuhan Yesus. Berarti dia akan dipersiapkan oleh Allah untuk melayani Allah. Dia akan dipanggil oleh Allah untuk jadi saksinya. Ya, sekali lagi. Konsep melayani panggilan Allah itu tidak hanya kepada pendeta, penatua dan yang melayani sehari-hari seperti di mimbar ini. Tetapi panggilan Tuhan itu juga bagi orang yang percaya walaupun dia masih kecil. Dan tadi saya katakan melayani Tuhan itu memang bisa dengan apa saja. Seperti tadi, kesaksian hidup penting. Melayani kasih penting. Karena itu juga boleh membawa orang. Tapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Yang paling penting adalah memberitakan firman. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan, beritakanlah firman Tuhan itu. Bentar ya, ini ganti. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kita disuruh siap sedia. Berarti kalau sudah seperti itu panggilan kita, maka seharusnya respon kita sebagai anak Tuhan adalah memperlengkapi sejak dini anak-anak kita dan diri kita sendiri untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mungkin saudara-saudara mengatakan, apakah ini bukan beban bagi saya? Saya menangis saudara waktu saya membaca firman ini. Karena apa? Karena firman Tuhan ini bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan. Tapi terlebih bagi saya. Saya itu seperti istilahnya disadarkan gitu saudara. Seperti saya merasa saya ini bersalah selama ini. Ya, seringkali kita merasa sudah, karena kita tidak berhubungan mungkin dengan orang-orang yang seperti saya katakan tadi kurang, ya. Atau kita sudah sibuk dengan pekerjaan kita sehingga kita tidak atau kurang belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena memang kebenaran firman Tuhan itu seharusnya menjadi modal kita sebagai pelayan Tuhan. Karena itu yang utama yang harus kita beritakan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Itu yang utama. Jadi saya sendiri sebenarnya, saya merasa saya juga kena gitu loh. Saya ini harus belajar sebenarnya lebih lagi untuk mengenal kebenaran firman Tuhan. Ya, seringkali saya membentengi diri saya.
istilahnya dengan cara apa? Kalau disuruh saya ditolak, menolak istilahnya. Kenapa? Karena bagi saya itu adalah beban. Saya harus belajar lagi, ngerti lagi, mendalami lagi. Padahal saya merasa saya ini bukan sekolah teologi yang seperti orang-orang itu yang pinter-pinter mengerti itu. Tetapi Tuhan katakan, mari sekarang kita rubah konsep belajar kita. Saat ini kita mau jadi anak Tuhan seperti yang Tuhan mau. Memberitakan firman itu adalah tugas utama kita. Perlengkapi diri kita, perlengkapi anak-anak kita, cucu kita. Kita sudah harus tanamkan pada mereka. Kamu itu dipanggil Tuhan untuk melayani. Kamu lahir ke dunia jadi orang Kristen. Bukan kebetulan, itu pilihan Allah. Dan Tuhan ingin kamu jadi alat yang dipakai untuk memberitakan Injil. Itu yang pertama. Kenapa ini ditekankan? Seperti Rasul Paulus katakan, ya, bahwa akan ada saat-saat ini adalah lawan dari berita Injil atau kebenaran, yaitu apa? Orang kalau tidak mendengar kebenaran Injil, maka mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Maaf ya, mulai dari ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Itu pasti terjadi. Jadi kalau saat ini kita tidak mempersiapkan diri kita, anak-anak kita, maka yang terjadi dalam kehidupan anak-anak kita adalah hal-hal yang saya sebutkan tadi itu yang akan mengisi, menguasai kehidupan mereka. Apalagi pada saat ini zaman modern, saudara, YouTube, ya, itu bisa buka apa saja. Ya, anak kecil, bayi pun suka YouTube. Kalau saat ini kita tidak membekali diri mereka dengan kebenaran firman Tuhan, maka yang akan mengisi kehidupan mereka, kehidupan kita itu adalah hal-hal yang seperti ini. Saya percaya itu tidak kita inginkan, ya. Dan kita tidak juga mau orang-orang di sekitar kita istilahnya menerima hal-hal yang seperti itu. Kita juga rindu mereka diselamatkan. Tapi kalau kita nggak mau berbicara tentang hal-hal firman Tuhan, maka ini yang akan terjadi, ya. Nah, memang untuk menjadi pelayan Tuhan itu tidak mudah, banyak tantangannya. Dikatakan Timotius itu sampai mencucurkan air mata, menangis, karena tantangannya itu memang luar biasa. Tetapi sekali lagi Rasul Paulus memberikan kekuatan kepada Timotius, motivasi, ya, memberikan nasihat supaya Timotius ini menguasai diri dalam segala hal, sabar menderita, melakukan pekerjaan Injil dan menunaikan tugas pelayanannya dengan baik. Ya, dia mencontohkan hal itu dengan dirinya sendiri. Dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan. Ya, di sini dikatakan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia sudah mencapai garis akhir dan ia sudah memelihara iman. Artinya jangan takut. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita sendiri. Janjinya di dalam Matius 28, dia akan menyertai kita selama-lamanya, itu pasti. Iya dan amin.
Dia akan memberikan Roh Kudus untuk menolong kita, memberi kita hikmat, itu iya dan amin. Mengapa saya bisa berkata begitu? Karena saya sendiri mengalaminya. Setiap hari itu saya harus mempersiapkan materi itu 2, 3, 4 kelas. Dan setiap hari itu harus beda, saudara. Dengan buku yang cuma 2, 3 lembar dan banyak gambar kadang-kadang, saya harus membuat itu menjadi 6 kali pertemuan. Bagi saya itu adalah sesuatu yang sukar. Kalau Tuhan tidak menolong saya pasti tidak bisa. Kenapa? Karena saya harus membuat, ini selain menjadi banyak, membuat murid saya itu senang gitu loh belajar agama. Itu susah sekali. Saya harus banyak mencari-cari banyak bahan yang istilahnya sama dengan hal yang dibicarakan itu. Tapi saya selalu detik-detik seperti saya katakan, kadang-kadang detik-detik terakhir saya masih belum menemukan, saya cuma berdoa, Tuhan tolong saya, tolong saya. Saya itu diberi hikmat. Sehingga kalau saya disuruh mengulang kadang-kadang memang tidak bisa. Ya, seperti saya mempersiapkan ini. Kalau soal membaca, saya itu sudah membacanya berkali-kali. Saya mempersiapkannya, mencobanya itu sudah lama. Karena saya bukan orang, menurut saya saudara, saya ini tidak ahli. Makanya saya bilang, jangan gitu. Saya berdosa sama Tuhan ya. Tuhan bilang siap sedia. Tapi saya seringkali membatasi dia. Dan kadang-kadang Tuhan detik-detik terakhir. Seringkali detik-detik terakhir saat saya berdiam diri. Itu Tuhan langsung bukakan. Ya, jangan seperti saya. Katanya anak-anak saya, ayo Bu, siap no. Saya diam saja. Karena memang bagi saya itu sulit. Tetapi saya percaya itu adalah tantangan bagi kita yang sudah dipanggil Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu, semua yang ada di sini adalah pemberita-pemberita firman. Itu adalah panggilan Tuhan. Mengapa sih Tuhan itu kok menyuruh kita, selain kita ini rekan sekerjanya untuk membawa banyak orang percaya dan diselamatkan. Seperti ayat yang terakhir, seperti yang Paulus katakan. Selain hal itu adalah Paulus katakan apa? Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Apa saudara? Tuhan tidak ingin kita cuma masuk surga, tapi Dia juga ingin memberikan kita penghormatan ketika kita masuk surga. Ketika kita masuk ke surga, karena kita percaya Tuhan Yesus, kita diberi mahkota kebenaran yang membuat kita bersuka cita. Itu kerinduan Tuhan. Kalau masuk surga karena Bapak Ibu semua percaya Tuhan Yesus pasti. Tapi apakah Anda akan masuk surga hanya cuma masuk, sementara banyak saudara-saudara kita yang masuk surga dengan penuh sukacita dan kita semua tertunduk? Tuhan tidak mau. Sebab itu Tuhan saat ini mengingatkan kita, menegur kita seperti tadi. Hidup ini kesempatan. Saudara belum dipanggil Tuhan, bukan? Kalau belum, itu masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Saudara sekali lagi adalah orang yang dipanggil Tuhan. Apapun keadaannya, saudara adalah orang yang telah dipilih dan dipanggil Tuhan. Itu harus jadi konsep pola pikir kita. Perlengkapi diri saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya ketika orang meminta pertanggungjawaban tentang iman kepada saudara, saudara bisa. Bukan hanya saudara bersuka cita, orang lain juga bersuka cita. Mungkin melalui saudara mereka diselamatkan. Puji Tuhan. Amin. Jadi ini firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita respon panggilan. Katakan situ, penuhilah panggilan. Kerjakan panggilanmu sampai selesai. Sampai Tuhan memanggil kita kembali. Jangan seperti yang dalam video tadi. Mengapa?
Karena dia tidak ngerti konsep panggilan Tuhan. Kalau dia mengerti konsep panggilan Tuhan, pasti ketika dia dipanggil oleh Tuhan, pada waktu dia masih kecil dia akan berkata, ini aku Tuhan. Tapi karena dia tidak mengerti konsep tentang panggilan Tuhan, dan itu berartinya orang yang dipanggil oleh Tuhan, sehingga dia menunda-nunda sampai kesempatan yang Tuhan berikan itu berlalu dengan sia-sia. Saudara, mari kita sambut saat ini firman Tuhan, kita terima, kita mau meresponinya, kita mau mengamininya, kita mau janji kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, saya mau bersyukur karena Tuhan telah mengingatkan saya akan panggilan Tuhan. Kita akan bangkit berdiri.